Bab 36, Lembah Bayangan Hitam. Setelah insiden serangan malam jamuan, suasana di sekte langit senja berubah drastis. Para tetua memperketat penjagaan, para murid diperintahkan berlatih keras, dan Jitian terjebak dalam sesi pelatihan yang bisa membuat kuda mati kelelahan. "Ayo, ulangi teknik perisai roh 1000 kali lagi," teriak tetua Mo sambil memegang cambuk roh yang untungnya lebih banyak dipakai buat gaya daripada dipakai betulan. Jitian mengeluh dalam hati. Aku ini pewaris atau sapi perasi? Namun di balik semua itu, informasi penting berhasil dikorek dari para penyusup yang berhasil ditangkap. Mereka berasal dari kelompok rahasia di balik sekte Gunung Hitam yang bersembunyi di sebuah tempat bernama Lembah Bayangan Hitam. Konon, lembah itu diselimuti kabut abadi, dipenuhi makhluk roh buas, dan dihuni para pengkhianat sekte yang tak mengenal belas kasihan. Tentu saja mendengar itu, Tetua Mo langsung menunjuk Jitian untuk investigasi. "Bawa 2 orang pilihanmu. Ini latihan nyata," katanya tanpa ampun. Jitian menahan tangis batinnya. Kenapa dia merasa hidupnya ini seperti drama murahan dengan sutradara sadis? Beberapa hari kemudian, di kaki gunung yang sunyi, 3 sosok berdiri menghadap kabut gelap yang bergulung-gulung. Jitian menatap teman-temannya. Yulian, yang membawa peta formasi dan tongkat bambu aneh yang katanya bisa mendeteksi racun, dan Choping, yang membawa ransel penuh ramuan aneh, yang 70% isinya sejenis obat mabuk perjalanan. "Kenapa kita bertiga lagi? Mana Qingyu?" tanya Jitian setengah berharap ada bala bantuan. Yulian menjawab santai, "Qingyu dikirim untuk mengamankan sekte. Tetua Meilan bilang kalau ikut kamu malah bisa lupa tujuan karena terlalu sibuk pacaran." Jitian mengeluh keras. "Ini fitnah, aku pria yang fokus kerja." Choping mengangkat alis. "Kemarin waktu Qingyu bersihin lukamu, kau senyum-senyum kayak kambing lagi disisir." Jitian pura-pura tidak dengar. Mereka pun melangkah ke dalam kabut. Suasana langsung berubah. Udara menjadi dingin menggigit. Suara-suara aneh terdengar dari segala arah. Bisikan, geraman, dan kadang tawa kecil mengerikan. Formasi yang dipasang Yulian memancarkan cahaya samar, menahan sebagian besar kabut. Namun tetap saja, rasa mencekam menggigit nadi mereka. Tiba-tiba, seekor siluman bayangan melompat keluar dari semak kabut. Makhluk itu berbentuk seperti serigala hitam berlapis asap. Choping melemparkan botol kecil. "Rasakan racunku, dasar anjing kabut." Botol itu meledak di udara, menyebarkan aroma busuk yang membuat siluman bayangan muntah di tempat. Jitian langsung menendangnya hingga terpental jauh ke dalam semak. "Bagus, itu racun apa tadi?" tanya Jitian dengan kagum. Choping tersenyum bangga. "Ekstrak bau kaus kaki 15 hari." Semua langsung ingin muntah. Setelah melewati berbagai jebakan mistik dan serangan siluman, mereka akhirnya menemukan sesuatu. Di tengah lembah berdiri reruntuhan kuno. Pilar-pilar patah, gerbang runtuh, namun di tengah reruntuhan itu berdiri sebuah altar batu raksasa, dengan segel kuno berkilauan samar di atasnya. Jitian mendekat, merasakan sesuatu yang aneh. Segel langit di dalam tubuhnya bergetar pelan. Seketika suara dalam hati Jitian bergema. "Warisanku ada di sini." Sebelum sempat bertanya lebih jauh, tanah di bawah altar retak. Dari celah itu, sesosok pria berbaju zirah hitam perlahan bangkit, dengan 2 tanduk kecil di kening dan mata merah membara. "Kalian berani mengganggu tidurku?" Bab 37, Kebangkitan Sang Penjaga Segel. Tanah berguncang pelan, udara di sekeliling altar terasa berat seperti kabut besi. Sosok pria berbaju zirah hitam itu berdiri kokoh, napasnya bagaikan badai kecil. Dari matanya yang merah terpancar kekuatan yang sudah lama tidur, sebuah kekuatan kuno dan buas. Jitian menggenggam erat pedang roh di pinggangnya. Yulian membentuk formasi perlindungan di belakang, sementara Choping, secara sangat profesional, mulai meraba-raba kantongnya mencari ramuan penyelamat. "Siapa kau?" tanya Jitian, suaranya tenang meski kakinya sedikit gemetar. Sosok berzirah itu mendengus.
Aku adalah penjaga segel yang telah bersemayam di sini lebih dari 1000 tahun, dan kalian telah membangunkanku sebelum waktunya. Suara berat itu menggema, membuat kabut di sekitarnya bergetar. Chow Ping berbisik ke telinga Jitian. Kita kayaknya salah pencet tombol rahasia, bro. Jitian mendesah. Sudah kuduga, kalau sesuatu berkilau di tengah reruntuhan jangan disentuh. Tapi ya, dasar tangan ini gatal banget. Penjaga segel mengangkat tangannya, rantai energi hitam melilit lengannya dan bergema keras saat dia mengayunkannya ke arah Jitian. Tanah di mana Jitian berdiri retak. Untung saja Jitian melompat ke samping dengan refleks super cepat. Yulian memperkuat formasi pelindung, sementara Chow Ping dengan panik melempar botol-botol racunnya ke segala arah, sebagian besar malah kena pohon dan batu. "Kita harus menenangkan dia," seru Yulian. "Tapi gimana? Dia kayak Hulk habis minum kopi 3 ember," balas Jitian sambil berputar menghindari hantaman rantai kedua. Namun tiba-tiba, Jitian merasakan sesuatu aneh. Segel langit dalam tubuhnya mulai berdenyut, bukan dalam rasa sakit, tapi resonansi. Seolah segel itu mengenali penjaga di hadapannya. Dalam keputusasaan, Jitian menekan telapak tangannya ke dada di atas segel langit. Aku pewaris segel langit," teriaknya, bertaruh bahwa si penjaga itu masih punya akal sehat. Untuk sesaat, dunia seolah membeku. Rantai hitam yang meluncur ke arahnya berhenti hanya beberapa jengkal dari wajahnya. Penjaga segel itu mengerjap, matanya merah mulai surut, berganti dengan warna perak. Ia menatap Jitian lama, sebelum akhirnya berlutut dengan satu lutut ke tanah. "Maafkan aku, Tuan Muda. Aku gagal mengenali keberadaanmu." Chow Ping nangis terharu. Dia ngaku bos. Kita punya bodyguard OP. Yulian menahan napas. Kalau kita manfaatkan ini dengan benar, perjalanan kita bisa jadi lebih aman. Penjaga segel dengan suara rendah penuh penghormatan berkata, "Aku adalah Mo Chang, penjaga kuno. Mulai hari ini aku akan melindungimu, pewaris segel langit, sampai takdir menentukan akhir kita." Jitian tersenyum kecut. "Kalau begitu, tolong pertama-tama tolong kawal kita keluar dari lembah horor ini." Mo Chang mengangguk hormat. Dengan satu ayunan tangannya, kabut pekat terbelah seperti tirai disibak, membuka jalan keluar yang lurus dan aman. Jitian, Yulian, dan Chow Ping mengikuti di belakang, dengan Chow Ping sudah sibuk mengarang lagu kemenangan. Kita dapat penjaga, siapa takut lagi sekarang?" Namun jauh di kedalaman lembah bayangan hitam, mata-mata lain mengawasi mereka, dan bayangan besar mulai bergerak perlahan. Bab 38, Bayangan Pengkhianat Tersembunyi. Setelah berhasil mendapatkan perlindungan dari Mo Chang, perjalanan Jitian dan timnya kembali ke Sekte Langit Senja menjadi jauh lebih mudah. Tidak ada lagi serangan siluman, tidak ada lagi formasi jebakan yang membuat kepala mau meledak. Bahkan burung-burung di sepanjang jalan berkicau lebih ceria, seakan mereka tahu bahwa bodyguard level dewa sekarang ikut jalan-jalan. Chow Ping bahkan sempat berguling-guling di rumput sambil teriak, "Inilah kehidupan!" Namun di balik semua itu, Jitian tetap waspada, karena sejak meninggalkan altar, ia merasakan sesuatu. Sebuah tatapan dingin dari kejauhan, seperti bayangan yang mengikuti langkah mereka. Di markas rahasia yang tersembunyi di balik gunung kabut, seorang pria berjubah hitam dengan lambang ular bermata 3 di dadanya menatap kristal pantauan. Bocah itu? Dia mendapatkan penjaga kuno? Ini di luar rencana. Di sekelilingnya beberapa sosok lain berlutut. Semua memakai jubah hitam, semua dengan aura pembunuh yang pekat. "Apakah kita perlu mengaktifkan operasi bayangan merah, Tuan?" Salah satu dari mereka bertanya dengan suara pelan. Pria berjubah hitam itu tertawa ringan. "Tidak perlu terburu-buru. Semakin tinggi dia naik, semakin keras pula dia akan jatuh. Kita biarkan bocah itu menikmati sedikit keberhasilan dulu." Ia mengepalkan tangan dan kristal di hadapannya pecah menjadi debu. Karena pada akhirnya, pewaris segel langit akan tetap menjadi persembahan untuk dewa kami.
Di sisi lain, Jitian, Yulian, Choping, dan Mochang akhirnya tiba di gerbang Sekte Langit Senja. Semua murid terkejut melihat mereka kembali tanpa luka serius, dan dengan seorang pria zirah hitam mengikuti di belakang mereka seperti bayangan setia. Siapa dia? Jangan-jangan Jitian dapat bodyguard super? Kenapa hidup dia kayak cerita utama novel? Jitian pura-pura bersikap rendah hati sambil menyapa semua orang, meskipun di dalam hatinya dia hampir mau teriak. Akhirnya, aku juga dapat giliran hidup mewah. Tetua Mo dan Tetua Melan segera memanggil mereka untuk laporan. Dan begitu mendengar apa yang mereka temukan di lembah bayangan hitam, ekspresi para tetua berubah serius. Sekte Langit Senja bukan hanya menghadapi ancaman biasa. Kini mereka berhadapan dengan kekuatan gelap kuno yang selama ini hanya ada dalam legenda. Bab 39 Persiapan Perang dalam Bayang-Bayang. Langit senja mewarnai cakrawala dengan warna oranye kemerahan, membuat seluruh sekte langit senja seperti dibalut emas. Namun di balik keindahan itu, suasana sekte kini jauh dari tenang. Di aula utama, Jitian berdiri di depan para tetua dan master sekte. Mochang berdiri di belakangnya, seperti tembok kokoh yang siap menelan siapapun yang berani mengusik. Tatapan semua orang serius. Tetua Mo mengusap janggutnya yang putih sambil mendesah berat. Jika apa yang kalian ceritakan benar, katanya pelan, maka ini adalah tanda kembalinya sekutu gelap. Seluruh aula bergemuruh kecil. Sekutu gelap. Nama itu adalah momok dalam sejarah dunia ini, kelompok sesat kuno yang berambisi membangkitkan entitas kegelapan dari zaman purba. Mereka telah lenyap selama ratusan tahun, atau setidaknya itulah yang dipercaya semua orang. Yulian maju selangkah. Tuan Tetua, apa maksudnya? Apa mereka ingin merebut segel langit? Tetua Melan mengangguk, wajahnya pucat. Segel langit adalah kunci. Bukan hanya kunci untuk kekuatan besar, tapi juga untuk membuka pintu ke dunia lama, dunia di mana dewa dan iblis berperang. Choping yang dari tadi mendengarkan sambil ngemil biji bunga matahari, langsung tersedak. Dunia lama, pintu dunia dewa iblis, ini makin kayak plot novel Donghua. Jitian menahan nafas. Kalau benar begitu, berarti petualangan mereka selama ini baru awal dari badai besar yang akan datang. Seketika itu juga, Master Sekte berdiri. Kita tidak bisa tinggal diam, kita harus bersiap. Perintah darurat pun dikeluarkan. Semua formasi pertahanan sekte diperkuat 3 kali lipat. Semua murid tingkat menengah ke atas diwajibkan memperbarui kontrak jiwa pelindung. Pengintaian besar-besaran dikirim ke seluruh penjuru pegunungan sekitar. Namun, itu saja belum cukup. Jitian dipanggil khusus ke ruang rahasia di bawah aula utama. Di sana, dengan hanya ditemani Mochang dan para tetua, sebuah pusaka kuno dikeluarkan dari peti besi bertatahkan mantera kuno. Itu adalah pelat batu 9 naga peta rahasia yang menunjukkan lokasi-lokasi kuno tersembunyi, tempat di mana artefak segel tambahan mungkin berada. Jika engkau ingin bertahan, Tetua Mo berkata sambil menyerahkan pelat batu itu ke tangan Jitian, kau harus memperkuat segel langitmu, dan untuk itu, kau harus menjelajahi tanah kuno yang penuh bahaya ini. Jitian menatap peta batu itu. 9 naga di atasnya berputar perlahan, mengarah ke 9 lokasi berbeda di dunia. Masing-masing tersembunyi di wilayah berbahaya. Gunung Jiwa Es, Hutan Malam Abadi, Danau Cermin Surga, Kota Hantu Tua, Gurun Api Tak Bernama, Tebing Teriakan Dewa, Kepulauan Kabut Hitam, Lembah Darah Beku, dan Menara Bintang Tumbang. Satu hal pasti, setiap tempat itu bukan untuk orang yang hatinya lemah. Jitian mengepalkan tinjunya, membakar semangat dalam dadanya. Petualangan sesungguhnya baru saja dimulai. Bab 40 Langkah Pertama, Gunung Jiwa Es. 3 hari setelah menerima pelat batu 9 naga, Jitian bersiap untuk perjalanan pertamanya menuju Gunung Jiwa Es. Gunung itu berada di perbatasan utara, tempat salju tak pernah berhenti turun dan badai es mengubur desa-desa dalam semalam. Di pelataran gerbang sekte, para murid berkumpul untuk mengantar kepergiannya.
Bahkan Chouping, si tukang makan, dengan air mata lebaynya berteriak, "Jitian, kalau kau mati, aku akan menangis 7 hari 7 malam tanpa makan biji bunga matahari." Yulian menghampiri diam-diam, menyelipkan sebuah jimat biru ke tangan Jitian. "Ini untuk menjaga hatimu tetap hangat tengah dinginnya gunung jiwa es," katanya pelan sambil tersipu. Jitian tertegun, lalu tersenyum penuh makna. Walau dia kerap bertingkah konyol, tapi saat-saat seperti ini terasa menghangatkan hatinya. Mo Chang berdiri tak jauh di belakang, seperti gunung hidup, mengangguk tanpa kata. Tatapannya seolah berkata, "Jadilah lebih kuat, atau jangan kembali." Perjalanan ke Gunung Jiwa Es tidak mudah. Setelah menempuh 2 hari perjalanan dengan kuda salju, Jitian memasuki wilayah berbahaya. Angin dingin menusuk sampai ke tulang. Salju turun begitu lebat, jarak pandang hanya sekitar 2 meter ke depan. Teriakan burung pemangsa dan desiran binatang buas terdengar mengintai di kegelapan putih. Namun Jitian tetap melangkah. Pelat batu di tangannya berpendar samar, menuntunnya ke arah sebuah jurang besar di tengah pegunungan. Di dasar jurang itu, berdiri sebuah kuil kuno, setengah terkubur salju dan es. Dari celah-celah reruntuhannya, keluar asap tipis berwarna biru, seperti napas makhluk purba yang masih hidup. Jitian menelan ludah. "Hah, tempat begini biasanya ada monster, perangkap maut, atau makhluk es berjenggot panjang," gumamnya setengah bercanda. Tapi sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, tanah di bawah kakinya runtuh. Jitian jatuh terjun lurus ke bawah, menembus lapisan es, melayang dalam gelap, sebelum akhirnya menghantam tanah keras. "Arg, tulangku, ada yang retak atau harga diriku saja nih?" gerutunya sambil bangkit perlahan. Saat ia membuka matanya, Jitian menyadari sesuatu. Ia kini berada di dalam ruang bawah tanah kuil. Dan di tengah ruangan itu berdiri sebuah pohon kristal raksasa yang seluruhnya terbuat dari es murni, memancarkan cahaya biru. Di antara cabang-cabang pohon itu menggantung sebuah bola cahaya berwarna perak, memancarkan energi suci, namun juga terasa dingin sampai menusuk jiwa. Itu dia, artefak pertama. Tapi sebelum ia sempat mendekat, seekor naga es jiwa, makhluk legenda yang seharusnya punah, muncul dari balik kabut. Matanya bersinar merah membara, aura pembunuhnya begitu tebal hingga udara membeku. Jitian langsung memutar otaknya secepat mungkin. Lari, lawan, atau pura-pura jadi es batu. Namun sebelum ia bisa kabur, naga itu melesat seperti kilat, membuka rahangnya, memperlihatkan gigi tajam seperti taring dewa es. Pertarungan hidup mati dimulai.